Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 4 dari soal asli UTBK SNBT tahun 2024, subtes pengetahuan kuantitatif. Bagi yang belum nonton untuk soal nomor 1, 2, dan 3, bisa menuju ke playlist ini ya. Oke, kita mulai. Di sini disebutkan ada daerah S dari sebuah bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linier. Jadi ini materi SPTLDV atau materi program linier ya. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Ingat untuk model soal seperti ini dengan pilihan jawaban yang sudah template seperti ini. Setiap ada pernyataan 1 selalu ada pernyataan 3. Maka antara pernyataan 1 dan pernyataan 3 cukup dicek salah satu ya. Cukup dicek salah satu saja. Kalau pernyataan 1 benar maka pernyataan 3 juga benar. Kalau pernyataan 1 salah maka pernyataan 3 juga salah. Oke, kita mulai. Di sini ada 3 pertidaksamaan. Ini kita misalkan pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, ini pertidaksamaan yang ketiga. Kita akan mulai dengan menggambar pertidaksamaan ini ke dalam sistem koordinat kartesius atau bidang kartesius. Kita mulai dari yang pertidaksamaan kedua dulu ya. Kita akan bikin tabel untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Ketika X-nya 0 nanti Y-nya berapa, kemudian saat Y-nya 0 X-nya berapa. Ketika X-nya 0, berarti ini anggap nggak ada ya, tinggal 2Y sama 4, berarti Y-nya sama dengan 2. Kemudian saat Y-nya yang 0, berarti anggap 2Y ini nggak ada, tinggal X sama dengan 4 berarti. Kita akan gambar dalam diagram kartesius, kurang lebih gini gambarnya. X-nya 4 dan Y-nya 2. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, untuk menentukan daerahnya, kita akan uji. Salah satu titik, misalkan kita ambil yang paling mudah yaitu 0,0. Titik 0,0 ini ada di bawahnya garis. Kita akan uji. Coba kita substitusikan ke pertidaksamaan yang kedua. 0,0 artinya kan X-nya 0, Y-nya juga 0. Jadi dari pertidaksamaan yang kedua ini, kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya juga 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 0, apakah kurang dari sama dengan 4? 0 tambah 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti benar ya ini ya. Artinya 0,0 termasuk di dalam daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Di sini yang kita arsir yang bukan daerahnya ya, daerahnya yang bersih nanti. Kemudian yang kedua, kita akan coba gambar pertidaksamaan yang ketiga. Kita bikin tabel seperti yang pertidaksamaan kedua tadi. Ketika X-nya 0, jadi ini anggap nggak ada, berarti Y sama dengan negatif 2. Kemudian saat Y-nya yang 0, berarti ini anggap nggak ada Y-nya, sehingga minus 2-nya bisa dipindah jadi plus 2. X-nya 2, Y-nya minus 2. Ketika digambar dalam diagram kartesius, kurang lebih begini ya. Ini minus 2, ini plus 2. Nah, kita akan uji lagi untuk menentukan di manakah daerah penyelesaiannya. Dan kita akan menggunakan titik 0,0 lagi. 0,0 ada di sebelah kirinya atau di atasnya garis. Jadi, kita coba masukkan X-nya diganti 0, Y-nya juga kita ganti dengan 0. 0 lebih dari negatif 2, ini benar lagi ya. Artinya 0,0 termasuk di daerah penyelesaiannya. Sehingga yang kita arsir yang bukan daerahnya, yang sebelah bawahnya. Masih ada satu lagi pertidaksamaan yang pertama, X kurang dari sama dengan min 1. X sama dengan min 1 kan di sini. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Ini tadi ketiga ya. Nah, berarti karena di sini tandanya kurang dari sama dengan negatif 1, artinya daerahnya ada di sebelah kirinya garis X sama dengan negatif 1. Yang kita arsir sebelah kanannya. Dan disinilah berarti daerah S. Sehingga kalau kita lihat dari pernyataan pertama, luas daerah S tidak berhingga. Benar atau salah? Karena di sebelah kiri nggak ada batasannya, artinya benar nih bahwa daerah S ini tidak berhingga. Kalau pernyataan 1 benar, maka pernyataan 3 juga benar. Sehingga yang tidak ada pernyataan 1 dan 3-nya auto salah. Masih ada pernyataan 2 dan pernyataan 4. Akan kita uji.
pernyataan 2 dulu. Sebagian daerah S di kuadran 2. Benar ya? Jelas ya ini ya. Nah, masalahnya sekarang di pernyataan keempat. Di pernyataan keempat, titik minus 1, minus 3 akan kita uji. Untuk memutuskan, memastikan pernyataan 4 benar atau salah, akan kita uji. Minus 1, minus 3 ini akan kita coba masukkan ke semua pertidaksamaan. Min 1, min 3. Ketika dimasukkan ke pertidaksamaan pertama, berarti X-nya diganti minus 1. Minus 1 kurang dari sama dengan minus 1. Benar ya? Kemudian ke pertidaksamaan kedua, 2 kali Y-nya minus 3 ditambah X-nya minus 1 kurang dari sama dengan 4. Ini ruas kiri jelas hasilnya negatif, kurang dari yang nilainya positif berarti jelas benar. Ini harus benar ketiganya ya ini ya. Yang ketiga berarti X-nya kita ganti minus 1 dan Y-nya kita ganti minus 3. Minus 3 apakah lebih dari sama dengan minus 1 min 2? Min 3 lebih dari sama dengan min 3. Benar lagi ya. Nah, berarti ini benar semua. Artinya pernyataan 4 juga benar. Sehingga jawabnya yang E. Gitu. Cukup panjang ya emang ya untuk model soal ini. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di komen. Sekian dari saya. Terima kasih.